menyodorkan faidah akan mudah untuk difahami. Berbeda dengan menyodorkan tarif secara jami ma'ni, gitu. Tarif yang esensial itu akan lebih susah dipahami kan. Tapi ketika dengan faidah itu biasanya lebih mudah untuk difahami baik itu. Maka memantik ini secara istilah adalah ilmu ta'simu mura'ata az-zihna anil khata'i fil fikri, yaitu suatu ilmu atau yang berarti masail ya. Ingat, ketika ilmu disandingkan kepada fan ilmu lain berarti artinya bukan lagi idrok akan tetapi masail. Berarti masail permasalahan-permasalahan ta'simu mura'ata az-zihna yang bisa menjaga akal kita ketika kita me- 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 merawat atau ketika kita mengindahkan kaidah-kaidah yang ada dalam mantik anil khotoi fil fikri terhadap kesalahan dalam berpikir. Jadi itulah pengertian yang memantik ya. Artinya berarti tujuannya untuk menjaga akal kita dari kesalahan berpikir. Adapun berpikir, apa itu berpikir? Yang tahu? Fikir ini berarti sama dengan nazar, berpikir. Sama, nazar juga berpikir. Apa itu pikir? Tartibu umum ma'lumah li ta'addi ila amrin majhul. Penyusunan pengetahuan-pengetahuan atau hal-hal yang diketahui li ta'addi agar sampai ila amrin majhul kepada sesuatu yang belum diketahui. Contoh, ketika ditanya mal kalimat, apa itu kalimat? Maka kalau kita lihat di pengertian qaulun mufradun misalkan ya. Nah, itu kan ada tartibu umul ma'lumah. Qaulun mufradun. Pertama ada qaulun, lalu ada mufradun. Nah, kita menyusun kalimat-kalimat itu menjadi makna terpatri dalam akal kita sehingga kita tahu bahwa kalimat itu adalah qaulun mufradun maknanya. Nah, kalimat ini menjadi umur maklumah, hal-hal yang kita ketahui karena kita hanya baru tahu tentang kalimat, sedangkan ada yang belum kita tahu yaitu makna terhadap kalimat tersebut yaitu qaulun mufradun. Nah, itulah yang disebut dengan amrun majhul. Maka ke ketertib atau ketersusunan itu yang hasil atau yang terhasilkan pada akal kita itulah disebut dengan fikir atau nazar. Kalau contoh tentang eh, Hasan berpikir. Kita baru tahu bahwa Hasan itu berpikir, tapi kita belum tahu kenapa bisa disebut Hasan berpikir. Nah, lalu kita mentartibkan umur maklumah. Berarti karena apa? Hasan itu adalah manusia. Maka setiap manusia itu adalah berpikir. Maka dari itu Hasan berpikir. Sehingga kita tahu bahwa Hasan itu berpikir. Itu. Jadi dari penyusunan umur maklumah atau hal-hal yang kita ketahui bisa menghasilkan terhadap hal-hal yang belum kita ketahui. Itulah yang disebut dengan tartib atau al-fikru atau an-nazar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang eh, belum bisa menyusun pemikirannya itu belum bisa disebut fikr atau nazar. Gitu. Sedangkan tartib itu juga wad'u syai'in fi martabatihi. Tartib itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu ya. Lalu natik apa? Natik kan mufakirun bil kuwah kalau kata Syekh Usam. Itu yang berpikir dengan potensial, akal potensial. Jadi kendati pun misalkan ada yang hmm, kasarnya bodoh atau tidak tahu, kan tapi dia punya potensial untuk berpikir, maka dia masih tetap layak disebut hayawanun natik, atau yang berpikir gitu. Sehingga ketika kita tahu pengertian dari mantik sebagai ilmu ta'simu mura'ata azhina anil khata'i fil fikri,
Lalu kita tahu apa itu fikri atau berpikir, dan fikir itu atau berpikir itu tidak lain hanya ada pada dua hal. Yang pertama, umur mufroda, hal-hal yang tunggal. Yang kedua ada umur murokabah, ada hal-hal yang tersusun. Hanya sebatas itu kan pengetahuan kita. Contoh kita tahu panas. Kita udah tahu apa itu panas kan? Tanpa ada ketersusunan dulu. Berbeda dengan misalkan gelas itu panas. Maka akal kita akan mempertanyakan terlebih dahulu, kenapa gelas itu panas? Lalu kita tahu, oh gelas itu dimasuki air yang panas sehingga menjadi panas, atau gelas itu disimpan atau ya disimpan di atas api terlebih dahulu sehingga kita tahu bahwa gelas itu panas itu dalam hal umur murokabah. Nah, oleh karena fikir itu mencakup umur yang mufrodah dan juga umur yang murokabah, maka pembagian ilmu pun akhirnya pada tasdik dan juga kepada tasawur. Karena tasawur itu hanya mencakup mufrad, penggambaran sesuatu itu hanya mencakup hal-hal yang mufrad, artinya tunggal, dan juga nantinya ada tasdik yang hanya mencakup murakkab atau tarkib murakkab dari ketersusunan. Maka di sini musannif bilang, al-ilmu insan id'anan lin nisbah fatafdikun. Pada pembagian tersebut, wa illa fatasawwarun. Gitu kan ucapan. Lalu kita bahas apa itu tasawur. Tasawur itu kan dari surah, artinya gambar. Kalau tasawur berarti kegiatan penggambaran. Berarti tasawur adalah penggambaran juga terhadap sesuatu tanpa adanya penghukuman. Memang berbeda dengan tasdik. Kalau tasdik, maka mencakup penghukuman terhadap sesuatu. Nanti akan dibahas di bahasan yang selanjutnya. Sebab Teramin satu ini, di tiga satu ini kita hanya membahas tentang tasawurat. Adapun tasbikot nanti dibahas di tingkat dua. Oke, tadi kita tahu tentang tarifnya ya. Tarif yang memantik yang mana ilmun ta'simu murataha anil zihni ta'simu murataha zihna anil khotai fil fikri. Masail berarti ya, permasalahan-permasalahan yang tujuannya menjaga akal kita dari kesalahan berpikir. Kita mengindahkan kaidah-kaidahnya yang berlaku dalam ilmu mantik. Atau ada juga tarif yang lain menurut Yamal Ar-Razi dalam kitabnya Risalah Syamsiah, yang mana menurut beberapa dokter saya ini lebih tepat, yaitu alatun qanuniyatun ta'simu mura'ataha azihna anil khata'i fil fikri. Sama saja sebenarnya, hanya beda penyebutan. Itu suatu alat berupa kaidah-kaidah yang alat tersebut bisa menjaga akal kita dari kesalahan berpikir dengan syarat kita memenuhi atau mengindahkan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu mantik. Nah, itu pengertian ilmu mantik. Lalu, apa saja maudhu ilmu mantik, objek kajian yang dibahas dalam mantik itu?
yaitu al-ma'lumat atau suriyah wa tasdiqiyah. Itu pengetahuan-pengetahuan atau hal-hal yang diketahui yang bersifat penggambaran tasawuriyah wa tasdiqiyah dan juga bersifat penghukuman min haitsu innaha tuwassilu ila majhuli tasawuri dengan bahwa maklumat-maklumat tersebut bisa menyampaikan kita kepada majhul tasawuri, hal-hal yang belum kita ketahui yang bersifat penggambaran, atau tasdiki atau yang bersifat penghukuman. Jadi itu maudhu ilmi mantik al-ma'lum